Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sekolah Minggu bersama. Yuk, mari siapkan Alkitab dan duduk dengan tenang. Sebelumnya, mari kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Koko yakin kita semua sudah bersuka cita ya dan siap memuji Tuhan. Yuk berdiri sama-sama karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, semuanya hebat ya. Terima kasih adik-adik. Silakan boleh duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Indra loh. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Down
Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga setiap firman boleh tertanam dalam hati kami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, sebelumnya kita akan bermain dulu yuk. Kita akan bermain Simon berkata. Nah, kalau langsung mengatakan Simon berkata, kalian ikutin. Tapi kalau langsung nggak mengatakan Simon berkata, berarti nggak usah diikutin. Mengerti ya? Diulang lagi ya. Kalau langsung mengatakan Simon berkata, nah kalian mengikuti. Tapi kalau Lase tidak mengatakan Simon berkata, kalian tidak usah mengikuti Lase. Mengerti ya? Contoh dulu ya. Yuk. Kita akan contoh dulu ya. Simon berkata, angkat tangan kanan. Nah, kalian pasti di sini lagi angkat tangan kanan ya. Nah, karena ada Simon berkatanya. Oke, udah ya. Yuk turunkan lagi. Angkat tangan kanan. Wah, kalian nggak ada yang angkat tangan nih. Berarti kalian sudah mengerti ya. Nah, kan tadi kata Lause, kalau tidak ada Simon berkatanya, kalian nggak usah mengikuti perintah Lause. Oh, kalian betul-betul tadi memperhatikan ya. Oke, kita mulai lagi ya. Siap. Simon berkata, tepuk tangan 2 kali. Wah, semuanya sudah bisa ya. Oke, lagi ya. Simon berkata, pegang telinga. Wah, pegang nih, semuanya udah pegang telinga atau ada yang enggak? Ada yang lupa? Wah, langsung percaya ya, semuanya pasti pegang telinga nih. Wah, hebat-hebat ya. Nah, permainannya sampai di sini dulu ya. Nah, hari ini kita mau lanjut, kita belajar. Nah, tujuan dari permainan tadi yang sudah kita mainkan ini menunjukkan bahwa manusia adalah gambar dan ciptaan Allah. Wah, hebat ya, kita gambar dan ciptaan Allah. Tapi tahu nggak ya, kalau saja kita bisa ikutin Lause dengan sangat baik, nah itu semua ada loh di dalam Alkitab. Yuk kita baca bersama dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itu ya. Oke. Sebelum Allah menciptakan dunia, kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya ya. Ya, sebelum minggu ini di hari Minggu bulan Agustus ini ya. Nah, di bulan Juli ini kita udah belajar. Allah menciptakan tentang siang, tentang malam, tentang binatang yang ada di laut, binatang yang ada di udara, tentang tumbuhan. Nah, Tuhan menjadikan itu semua dengan cara berfirman. Nah, ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah awal segala sesuatu, mampu menciptakan dan sumber dari segala hal. Apakah Allah selesai setelah menciptakan semua ciptaannya yang tadi kita bahas, yang sudah kita dengar hari ini? Coba kita lihat ya. Ternyata tidak. Setelah Allah menciptakan itu semua, Allah melanjutkan dengan
membuat yang begitu spesial, begitu istimewa. Apa itu ya yang spesial, yang istimewa? Oke, coba kita lihat ya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa yang Allah ciptakan? Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa itu gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah berarti manusia dibuat bukan dengan asal-asalan atau dengan imajinasi, membayangkan saja, tetapi dibuat sesuai menurut Allah. Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kepadanya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian setelah itu Allah membawa semua binatang yang telah Ia ciptakan kepada Adam, supaya Adam bisa menamai binatang-binatang itu. Wah, luar biasa ya Allah ya, menciptakan manusia yang bisa memberi nama binatang-binatang itu. Wah, begitu hebatnya Allah ketika Allah menciptakan manusia. Wah, luar biasa sekali ya Allah. Nah, kita akan melihat lagi ya. Adam menamai semua binatang, tetapi saat ia melihat berkeliling-keliling, dia keliling-keliling di taman itu. Nah, tapi ia tidak melihat orang lain. Hanya yang dilihatnya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Tidak ada teman yang sama ya, manusia maksudnya ya di sini ya, berarti kan Adam seorang manusia. Tidak ada teman atau penolong bagi Adam yang bisa ditemukan di antara makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Nah, kemudian Allah membuat Adam begitu berbeda dari binatang-binatang. Allah menciptakan manusia bukan hanya memberi tubuh saja, tapi memberi roh. Roh itu yang tidak terlihat ya di dalam tubuh kita ya. Nah, juga yang akan ada selamanya. Roh itu akan ada selamanya bersama-sama dengan kita. Allah memberinya hati yang akan mengasihi Allah dan pikiran yang akan memikirkan Allah dan memilih untuk melayani Allah. Nah, kita sebagai manusia sudah Allah ciptakan, Allah memberi hati yang akan mengasihi Allah dan memberi pikiran yang akan memikirkan Allah. Dan pasti manusia punya pikiran juga untuk memilih untuk melayani Allah. Nah, tidak ada makhluk lain yang dapat melakukan hal itu. Nah, kemudian Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Allah mengambil salah satu rusuknya ketika Adam tertidur dan kemudian menutup kulit tempat ia mengambil rusuk itu. Nah, jadi pasti Adam kulitnya ya seperti semula lagi ya, karena Allah berkuasa. Allah bisa mengambil tulang rusuk, tidak seperti manusia ya. Kalau mengambil sesuatu dari dalam tubuh pasti harus dirobek dulu kulitnya, kemudian dijahit. Nah, Allah tidak seperti itu karena Allah berkuasa. Allah bisa menciptakan. Nah, kemudian Allah menggunakan rusuk itu untuk menciptakan seorang wanita, seorang perempuan yang menurut gambarnya juga. Allah memberinya tubuh dan Allah juga memberinya roh yang akan ada selamanya. Dan sama, Allah juga memberinya hati yang akan mengasihi Allah dan pikiran yang akan memikirkan Allah dan memilih untuk melayani Allah. Nah, Allah membawa wanita itu kepada Adam,
betapa senangnya Adam ketika ia lihat wanita itu. Kini Adam tidak sendirian lagi. Allah telah memberinya seorang istri, seseorang yang akan menjadi sahabat dekatnya dan penolongnya. Adam menamainya Hawa. Nah, Allah memberkati Adam dan Hawa dan memberi mereka pekerjaan untuk memerintah atas bumi dan semua makhluk hidup. Allah menyediakan makanan untuk mereka makan dan taman yang besar. Taman Edennya kita tahu ya. Nah, taman yang besar dan sempurna sebagai tempat tinggalnya. Kini Adam dan Hawa harus melayani Allah dengan cara merawat ciptaannya dan membentuk keluarga. Nah, kita akan lihat ya pertanyaannya ya. Ketika Allah melihat semua yang telah ia ciptakan, ia sangat senang. Ya, Allah mengatakan, wah sungguh amat baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Coba bisa menjawab tidak? Siapa orang pertama yang hidup di bumi? Oke, coba siapa ya? Lause Indah mau lihat nih siapa yang bisa jawab. Oh iya, itu ada yang bisa jawab ya. Oh pasti benar ya jawabannya ya. Nah, Adam dan Hawa, karena tadi kita sudah dengar ya Adam dan Hawa ya. Jadi siapa orang yang pertama yang hidup di bumi adalah Adam dan Hawa. Yuk kita mengatakan Adam dan Hawa. Oke, yang kedua, bagaimana Allah menciptakan manusia? Nah, tadi ya kita udah dengar juga. Wah, ada yang bisa jawab enggak ya? Wah, pasti ada juga ya. Nah, jawabannya adalah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Nah, kayak bisa ya nomor 2. Sekarang nomor 3. Bagaimana cara Allah menjadikan mereka? Maksudnya di sini menciptakan Adam dan Hawa. Oh, Allah membentuk Adam dari debu tanah, sedangkan Hawa dibentuknya dari salah satu tulang rusuk Adam. Nah ya, jadi tahu ya bagaimana Allah menjadikan mereka. Mereka itu Adam. Adam dibentuk dari debu tanah, sedangkan Hawa dibentuk dari salah satu tulang rusuk Adam. Apa yang dianugerahkan Allah kepada Adam dan Hawa selain tubuh jasmani? Tubuh jasmani ini tubuh yang bisa kelihatannya oleh kita, baik tubuh yang di dalam juga, organ-organ tubuh yang ada di dalam, misalnya jantung, paru-paru, kan kalau dibuka sama dokter itu semua kelihatan ya, darah ya kelihatan. Nah, apa yang dianugerahkan Allah kepada Adam dan Hawa selain tubuh jasmani? Wah, ternyata Allah mengaruniakan roh yang kekal kepada mereka ya, yang tidak kelihatan oleh mata manusia ya. Nomor 5, apakah kamu juga memiliki roh selain tubuh jasmania? Ya, kita semua memiliki roh dan roh kita juga adalah kekal ya. Oke. Nah, tadi ya kita sudah melihat ya, mendengarkan Tuhan menciptakan manusia sesuai rupa, sesuai gambarnya. Nah, sama saat seperti kalian bercermin, siapa yang kalian lihat? Wah, ketika kita bercermin, mungkin sekarang ya, nanti setelah ini ya kalian lihat ke cermin. Wah, di sana ada orang keren ya. Di cermin itu siapa ya? Oh, saya. Wah, yang kita lihat diri kita sendiri ya. Nah, begitu juga saat Allah menciptakan manusia. Allah membuat manusia itu persis sama seperti dirinya sendiri. Nah, begitu juga saat Allah menciptakan manusia, Allah membuat manusia itu ya sama ya tadi. Lause Indah mengatakan sama seperti dirinya sendiri, dibuatnya manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan.
semuanya baik, semuanya mencerminkan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Ternyata manusia diciptakan bukan hanya nyantai-nyantai aja, untuk bersantai-santai saja, bukan. Tetapi manusia dapat berkuasa. Apa sih berkuasa? Berkuasa itu berarti kita bisa memerintah. Kita bisa mengatur. Mengatur apa? Mengatur dan memerintah dalam menjaga alam ciptaan Allah. Dan juga memiliki relasi yang indah dengan Allah. Kita dapat berhubungan dengan Allah. Kita dapat datang kepada Allah. Kita dapat berdoa kepada Allah. Nah, tadi ketika kita bermain, Simon berkata, kalian mengikuti perintah Lause kan? Mengapa? Karena Lause adalah cerminan kalian. Sehingga yang menang adalah mereka yang mengikuti gerakan Lause. Berarti kalian taat. Seperti yang Lause lakukan tadi ya. Nah, tapi Lause percaya semuanya tapi tadi pasti bisa mengikutinya dengan baik ya. Apa yang hari ini kita pelajari? Allah menciptakan manusia, manusia begitu spesial. Karena manusia adalah cerminan Allah. Sama persis seperti Allah itu. Oleh karena itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, seperti tadi ya, kita mau berkuasa untuk mengatur, untuk memerintah, dan menjaga alam ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur untuk gambar dan ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan kita begitu istimewa. Nah, mungkin kita akan menyanyikan lagu Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa. Nah, itu ya. Coba kita dengarkan dulu ya lagu Aku istimewa bukan karena katamu. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku,
mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. 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 Wah, kalian sudah mendengarkannya lagunya ya? Nah, aku istimewa bukan karena katamu, tapi kata siapa? Kata Tuhan. Wah, hebat ya, kita dikatakan istimewa, bukan sama manusia malah dikatakannya. Sama Tuhan dikatakan istimewanya. Wah, luar biasa ya, kita manusia diciptakan oleh Tuhan dan sangat dikasihi oleh Tuhan ya. Nah, yang kedua, kita juga apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau baca firman Tuhan, mau berdoa biar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena yang bisa melakukan ini semua adalah siapa ya? Adalah kita sebagai manusia. Binatang pasti nggak bisa melakukan ini. Ya, kita dapat melakukan semua itu karena kita sadar bahwa kita adalah cerminan Allah. Ya, hari ini kita belajar kita diciptakan oleh Allah serupa dan segambar. Kita akan belajar ayatnya dari Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ya, jadi ayatnya ini kalian boleh baca kembali ya, buka Alkitabnya boleh ya. Oke. Hari ini sampai di sini dulu ya firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami mau taat kepada Tuhan, untuk kami mau berkenan di dalam kehidupan ini kepada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan, karena kami sebagai cerminan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay, firman Tuhannya telah selesai dan kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terberkati dan mau melakukan firman Tuhan. Boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lause Indra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanannya. Hari ini kita juga ada aktivitas loh. Yuk kita kerjakan bersama-sama dan mau ajak papa atau mama untuk mengerjakannya juga bersama-sama ya. Hebat ya, Koko senang melihat kalian semua yang telah mengerjakan aktivitas setiap minggunya dan juga ayat hafalan yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas juga menghafal ayat hafalan bersama-sama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kita kerjakan sama-sama ya. Koko tunggu kreativitas kalian dan hafalan kalian. Kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita baik dalam kehidupan kita. Amin ya.
Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam amplop untuk papa dan mama ketika akan pergi ke gereja, atau bisa mengirimkannya melalui QR code yang tertera di layar masing-masing. Puji Tuhan, sekolah minggu kita telah selesai. Yeay! Koko mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kami selalu menghafal ayat hafalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.